Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya. Di sebuah taman yang berada di mansion milik seorang gadis bernama Indah, tampak berkumpul beberapa teman-temannya. Mereka tampak asik mengobrol, bercanda tawa, dan sesekali menjahili satu sama lain. Mereka merupakan karyawan di sebuah perusahaan besar. Tak lama kemudian, Indah mengatakan sesuatu yang membuat teman-temannya terkejut bukan main. Tatapan mereka seakan-akan bingung, sekaligus tidak percaya. "Kenapa kalian menatapku seperti itu?" tanya Indah dengan nada tenang. Sikapnya lebih tenang dibandingkan teman-temannya yang lain. "Tidak apa-apa," balas Sera. "Kamu yakin, Beta, rencana liburan kita mendaki gunung?" tanya Rahman. "Ya, aku yakin. Lagian sudah lama juga tidak mendaki," balas Indah. "Terakhir kali mendaki 5 tahun yang lalu," ujar Ratna, Nis, Mega, dan Hanan. Indah menatap Hasmi, Alana, Ika, dan Kasyang. "Kalian mau ikut kami mendaki juga?" tanya Indan. "Tentu saja," balas mereka bersamaan. Normanita hanya tersenyum. Akhirnya mereka sudah menemukan tempat untuk berlibur. "Kita akan mendaki ke gunung mana?" tanya Normanita. "Ke Gunung Turemai via Linggarjati," balas Indan. "Baiklah, kami setuju." Indah tersenyum. "Apa ada dari kalian yang sedang haid?" tanya Indah dengan nada serius. Rahma, Serah, Nis, Mega, Ratna, Ika, Alana, Hasmi, Kasha, Normanita, dan Hana dengan kompak menggelengkan kepalanya. "Kami sudah selesai haid seminggu yang lalu." "Ah, syukurlah," ujar Indah dengan nada tenang. "Kapan kita akan berangkat?" tanya Hasmi dan Kasha. "Bagaimana hari Senin saja?" balas Indah. "Kami setuju." Mereka pun tersenyum. Seakan kalian kembali ke tempat masing-masing untuk meminta doa, restu dan izin dari kedua orang tua, ujar Indan. "Ya sudah, kami pulang dulu ya." "Assalamualaikum," ujar Rahman. Rahma dan 10 temannya pun pergi. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Indah tersenyum tulus. "Ya Allah, lancarkanlah pendakian kami pada hari Senin," ujar Indah. Indah pun masuk ke dalam mansion milik orang tuanya. Sesampainya di dalam, kedua orang tua Indah tampak menghentikan langkah putrinya. "Ayah sama Bun sudah mendengar rencana liburan kalian," ujar pria paruh bayan. "Apa ayah mengizinkan aku?" tanya Indan. Sang ayah hanya menatap istrinya dan mengangguk. "Tentu nak, kami mengizinkan kamu," balas pria paruh bayan. "Tapi ingat selalu pesan kami, di gunung kalian hanyalah tamu. Bersikaplah selayaknya tamu yang baik. Jangan merusak atau mengotori tempat yang kamu pijak. Jagalah tingkah laku dan perbuatan. Jaga ucapan dan jangan bersikap sombong," ujar wanita paruh bayan. "Indah akan selalu ingat pesan kalian," ujar Indan. "Satu hal lagi nak, yang harus kamu ingat. Hormati pemilik tempat yang kamu kunjungi," tegas pria paruh bayan. "Baik, ayah. Aku akan ingat selalu pesan kalian," ujar Indan. "Sekarang kembalilah ke kamarmu dan siapkan segalanya. Jangan sampai ada yang tertinggal," ujar wanita paruh bayan. "Baiklah, Bunda, aku pergi ke kamar dahulu," ujar Indan. Pria paruh baya dan wanita paruh baya itu hanya mengangguk, lalu Indah pun pergi. Sesampainya di kamar, Indah langsung mempersiapkan segalanya. Tas gunung, sepatu, sandal, jaket, jas hujan, perlengkapan lainnya. Seketika dia langsung teringat pada teman-temannya. Tanpa membuang banyak waktu, dia langsung menyapa temannya di grup WA yang dibuatnya. "Kalian diizinkan?" ujar Indah. "Aku diizinkan," ujar Normanita. "Aku juga diperbolehkan," ujar Hasmi, Alana, Kaseh, dan Rahman. "Alhamdulillah kami juga diizinkan," ujar Nis, Mega, Ratna, Hana, Ika, Serang. "Syukurlah kalau kalian diizinkan," ujar Indah. Buat Hasmi, Alana, Ika, dan Kasha. "Kalau kalian belum paham bisa tanyakan kepadaku atau Indah," ujar Normanita. "Apa yang dikatakan Norma benar. Besok pagi kita berkumpul di tempatku. Karena harus Senin kita harus sudah mendaki," ujar Indan. "Aku sudah mengirimkan barang-barang yang dibutuhkan untuk pendakian kalian pada ponsel kalian masing-masing." "Oke, siap." Indah pun tersenyum melihat perbandingan dirinya di grup One. "Besok adalah hari Sabtu dan perjalananku dan teman-teman akan dimulai," ujar Indan. Indah menatap arloji tangan miliknya. "Sudah malam," ujar Indah. Indah tersenyum dan memutuskan untuk mengambil air wudhu. Setelah itu tidur. Dia tidak lupa membaca doa terlebih dahulu.
Keesokan harinya, Indah dan 11 temannya sudah berkumpul. Mereka tampak sangat semangat dan bahagia. Nah, barang-barang penting tidak ada yang ketinggalan? Tanya Rana, bunda dari Indan. Tidak ada, bunda. Semuanya sudah siap dan lagi pula kami akan mengecek ulang setelah sampai di Basecam Linggarjati, ujar Indan. Ingatlah selalu pesan kami nak, ujar Wahyu. Indah pun mencium tangan kedua orang tuanya, begitu pula dengan 11 temannya. Kalau begitu kami pamit pergi. Assalamualaikum, ujar Indan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan nak, ujar Rena dan Wahyu. Indah dan teman-temannya hanya mengangguk, lalu mereka pun pergi dari kota Sukabumi, Jawa Barat menuju ke Kuningan, Jawa Barat menggunakan mobil milik kedua orang tua dari Rahman. Di sepanjang perjalanan mereka hanya bercanda tawa dan saling menggoda seperti biasanya. Mereka juga saling menceritakan memori masa kecil yang sangat indah. Nah, kita menginap di base camp 1 hari kan? Tanya Hasmi dan Alana. Ya kalian benar. Kita cek ulang barang bawaan kita, balas Indan. Dad, kita beli logistik di pasar saja setelah sampai di Kuningan, ujar Rahma dan Normanital. Kalian benar. Kita lupa membeli logistik, ujar Indan. Untung saja kita membawa uang masing-masing yang budgetnya sangat banyak, ujar Sera dan Ratnan. Aku dan Nisa sudah membawa tenda, ujar Megal. Nanti kita bagi menjadi 2, ujar Normanital. Aku setuju, ujar Nis. Kalian istirahatlah. Setelah sampai kita akan berjalan-jalan sebentar di Kuningan, lalu membeli logistik, ujar Indan. Aku rindu suasana di kaki gunung, ujar Sera. Sama seperti dirimu. Aku juga rindu dengan suasana dinginnya kaki gunung Ciremai, ujar Mega dan Ratnan. Tanpa sadar mereka pun terlelap saat di perjalanan. Mereka tampak lucu dan manis, tidur saja berpelukan seperti Teletubbies. Tanpa mereka sadari, ada sebuah mobil yang mengikutinya. Pak, tolong jalannya lebih cepat lagi, ujar gadis itu. Gadis itu bernama Citra, salah satu karyawan yang bekerja di perusahaan yang sama seperti 12 gadis bersahabat itu. Sabarlah, Nona. Jalannya sedang macet, balas supir. Gadis bernama Citra itu hanya diam. Dia sangat kesal dan rasanya ingin mengomel terus. Sudah, Citra. Sebaiknya kita tidur saja, ujar Cikar. Bangun, tegas Citra. Citra, aku mengantuk dan biarkan diriku tidur dengan nyaman, ujar Cikar. Bangun Kebo, teriak Citra. Cika tampak kesal dengan sikap Citra. Oke baiklah, aku akan bangun, ujar Cikar. Citra tersenyum puas dan mengusap rambut Cikar. Pak supir, Anda lelet sekali, lihatlah mobil mereka sudah semakin jauh, ujar Citra. Pak supir itu hanya bisa bersabar dan melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Hal itu membuat Citra senang bukan main. Tak terasa Indah dan teman-temannya telah sampai di Kuningan, Jawa Barat. Di sana mereka menginap dahulu di sebuah villa. Sesampainya di villa, Indah dan 11 temannya memutuskan untuk istirahat sejenak. Akhirnya kita sampai ya, Dar. Kau benar, Norma. Rasanya kaki sudah pegal duduk di mobil terus, ujar Indan. Indah menyandarkan tubuhnya di sofa. Indah mengambil ponselnya dan menelpon ayahnya. Assalamualaikum, ayah, ujar Indah sambil mengucapkan salam. Waalaikumsalam, nak, ujar Wahyu membalas salam dari putri kesayangannya. Ayah, aku dan teman-teman sudah sampai di Kuningan, Jawa Barat, ujar Indan. Baiklah Nan, hati-hati ya dan selalu ingat pesan kami, ujar Wahyu. Baiklah, ayah, aku tutup dulu ya, assalamualaikum, ujar Indan. Indah pun memutuskan sambungan teleponnya dan kembali meletakkan ponsel ke saku celananya. Kalian sudah memberi kabar, balas Normainta dan Rahman. Masih pukul 11 siang, mau jalan-jalan atau istirahat dahulu? Tanya Indan. Istirahat dulu saja. Kami mengantuk, balas Kasya dan Hasmel. Baiklah, kita mulai jalan-jalan nanti sore saja, ujar Indan. Villa itu memiliki 6 kamar tidur dan 6 kamar mandi. Setiap kamar ada 2 tempat tidur. Norma, kamu akan tidur sekamar denganku, ujar Indan. Tentu saja, ujar Normaita dengan nada tenang. Sera, kamu tidur denganku ya, ujar Rahman. Oke siap, ujar Serang. Ratna tidur bersama Nis, Mega tidur bareng Kasya. Hana tidur dengan Hasmi, Alana sama Ikan. Mereka pun memutuskan untuk masuk masing-masing, sesuai dengan yang sudah diperintahkan oleh Indah sang ketia. Kamar Indah dan Normaita, keduanya tampak sibuk bermain ponsel.
Ada yang memainkan game masak-masak dan juga monopoli. Nah, sapa Norma Hitam? Ya, Norma, sahut Indan. Aku merasa pendakian kita kali ini menjadi ramai, ujar Norma Hitam. Aku beberapa pendakian kita kali ini berjalan dengan lancar dan kembali dengan selamat, ujar Indan. Aku juga berharap seperti itu, ujar Norma Hitam. Tanpa sadar mereka berdua akhirnya terlelap. Di sisi lain, Citra dan Cika juga sudah sampai di Kuningan, Jawa Barat. Ngapain sih mereka liburan kemari? Cuacanya dingin pula, kesal Citra. Cika melihat pemandangan indah di hadapannya. Citra, lihatlah, bukankah itu Gunung Ciremai? Ujar Cika antusias. Citra hanya menghela nafas panjang dan menatap ke arah Gunung Ciremai. Gunung itu kecil sekali, ujar Citra dengan nada meremehkan. Kamu tidak boleh berkata seperti itu, tegur seorang pria paruh bayan. Pria paruh baya itu pun pergi. Siapa sih kakek tua itu? Berani banget negur kita, kesal Citra. Aku tidak tahu. Dia penduduk Kuningan mungkin, balas Cika. Aku mengatakan yang sebenarnya. Gunung itu memang pendek, dan aku juga bisa mendakinya kalau mau, ujar Citra. Aku dengar Gunung Ciremai itu angker, ujar Cika. Cuma gunung doang. Ciremai tidak angker, ujar Citra membantah perkataan Cika. Aku dengar gunung itu ada hantunya, ujar Cika. Hantu doang takut. Kau ini penakut sekali, ujar Citra. Aku tidak takut dengan hantu atau penunggu Ciremai. Diriku akan menantangnya, lanjutnya. Dari kejauhan tampak kakek tua itu sedang mengawasi Citra dan Cika. Sombong sekali gadis-gadis itu, ujarnya. Kakek tua itu menghilang. Citra, kita cari penginapan yuk, ujar Cika. Ya sudah, ayo, ujar Citra. Tak terasa hari sudah menunjukkan pukul 3:30 sore. Indan dan teman-temannya sudah selesai mandi. Jalan-jalan yuk keliling cari suasana yang menyenangkan, ujar Indan. Ayo, ujar teman-temannya. Baiklah, mari kita pergi, takutnya terlalu sore, ujar Indan. Mereka pun pergi untuk berjalan-jalan mencari pemandangan yang indah. Saat ini mereka sedang berjalan-jalan sambil mengabadikan pemandangan. Saat sedang asik mengabadikan pemandangan alam, tiba-tiba datanglah seorang kakek tua. Assalamualaikum, nak. Waalaikumsalam, ujar Indan. Indah dan teman-temannya langsung bersalaman dan tersenyum. Kakek sedang menikmati pemandangan ya? Tanya Kasya dengan nada lembut. Kakek tua itu tersenyum. Kalian ini mau mendaki ke Gunung Ciremai ya? Tanya kakek itu. Iya, kakek. Kami hanya ingin menikmati pemandangan saja dan tidak lebih dari itu, balas Indah dengan nada lembut. Kakek itu lagi-lagi tersenyum. Kakek mengerti, nak. Kalian jangan sampai terpisah ya. Setelah berada di hutan Ciremai, banyak-banyak berdoa dan tetaplah rendah hati, ujar sang kakek. Baiklah, kakek. Kami akan selalu ingat pesan darimu, ujar Kasat. Baiklah, nak. Assalamualaikum, ujar sang kakek. Kakek itu pun pergi meninggalkan 12 gadis itu. Kakek itu seperti ingin mengatakan sesuatu, namun dia tidak bisa mengatakannya, ujar Rahman. Aku juga merasakan hal yang sama. Ya sudahlah, kita akan ingat selalu pesannya saja, ujar Normanita. Teman-teman, sudah jam 5:30 sore nih. Kita kembali ke villa saja, ujar Indah. Kau benar dan aku juga sudah mulai lapar, ujar Mega. Indar dan yang lainnya hanya tersenyum. Kami juga lapar. Ayo pulang ke villa, ujar Indah. Mereka pun kembali ke villa untuk menyiapkan makan malam. Tak terasa malam telah tiba. Indah dan teman-temannya sedang asik makan malam setelah menunaikan sholat maghrib. Nah, kita besok mau berangkat ke pasar jam berapa? Tanya Normanita. Bagaimana kalau jam 9 pagi saja? Balas Indah. Baiklah, aku setuju, ujar Normanita. Bagaimana kalau kita bagi kelompok saja? Tanya Serang. Aku setuju. Kita juga harus cek ulang barang-barang pendakian kita, balas Rahman. Kelompok pertama ada aku, Normanita, Nis, Rahma, Alana, dan Hasmi, ujar Indan. Kelompok 2 ada Hana, Serah, Mega, Ratna, Ika, dan Kasya, ujar Normanita. Kalian ada yang keberatan dengan pembagian kelompok ini? Tanya Indan. Tentu saja tidak. Sudah tepat dan nyaman, balas Kasya. Siapa tadi yang membawa tenda? Aku lupa, ujar Indan. Aku dan Mega, ujar Nis. Nis, nanti bantu aku mendirikan tenda, ujar Indan. Baik kali. Nah, aku akan membantumu, ujar Nil. Hana, nanti kau bantu aku membuat tenda, ujar Mega. Baik kali, Mega. Aku akan membantumu, ujar Hana. Ya sudah,
kita bereskan ulang barang-barang kita, ujar Normanita. Mereka pun mengeluarkan barang-barang yang ada di tas untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Semuanya sudah lengkap dan tidak ada yang tertinggal, ujar Indan. Barang-barang kami juga sudah lengkap semua dan tidak ada yang tertinggal, ujar Ika, Kasya, Hasmi, dan Alana. Sebaiknya kita istirahat. Besok harus menyiapkan logistik dan berangkat ke Basecamp, ujar Indan. Mereka pun ke kamar masing-masing. Tak terasa hari sudah menunjukkan pukul 4:30 pagi. Setelah selesai sholat subuh, mereka memutuskan lari pagi sebentar sebelum sarapan. Pemandangan pada pukul 5 memang sangat sejuk, ditambah lagi dengan bayangan gunung Ciremai yang sangat menawan. Hingga siapapun yang memandangnya dibuat jatuh cinta selamanya pada alam. Ya Allah, indah banget Gunung Ciremai, ujar Indan. Akhirnya, kita bisa kembali lagi kemari, ujar Normanita. Kami baru pertama kali datang kemari saja, sudah disambut dengan pemandangan yang luar biasa, ujar Hasmi, Kasya, Alana, dan Ikal. Ciremai memang indah, ujar Rahma, Ratna, dan Misi. Ciremai memang patut disebut sebagai atap Jawa Barat, ujar Mega, Hana, dan Serai. Ayo kita lanjutkan berkeliling lagi, ujar Normanita dan Indan. Mereka pun pergi dan lagi-lagi membuat Citra dan Cika kesal. Mereka mau kemana sih sebenarnya? Tanya Cika. Aku tidak tahu. Ayo ikuti saja, balas Citra. Citra dan Cika pun mengikuti Indah dan teman-temannya. Tak terasa hari sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Mereka sudah sarapan dan sesuai rencana akan pergi ke pasar untuk membeli logistik pendakian. Kita bagi 2 kelompok ya, ujar Indah. Aku, Nis, Rahman, Mega, Hasmi, dan Alana akan pergi ke supermarket, lanjut Indan. Aku, Hana, Ratna, Kasya, Sera, dan Ika akan pergi ke pasar tradisional, ujar Normanita. Setelah semuanya paham mereka langsung pergi ke tempat yang dituju. Indah, Nis, Rahman, Mega, Hasmi, dan Alana telah sampai di supermarket. Kita bagi tugas lagi, ujar Indah. Aku dan Indah akan mengambil mie instan, sosis, serta nugget ayam, ujar Nis. Aku dan Mega mengambil coklat, serta minuman serbuk, ujar Rahman. Hasmi, Alana, kalian ambil minuman botol dan cemilan ringan, ujar Indan. Mereka berenam pun berpencar. Di sisi lain, Normanita, Hana, Ratna, Kasya, Sera, dan Ika tampak sedang berpencar karena harus membeli barang-barang logistik. Hana, ayo ikut aku cari sayuran, ujar Normanita. Normanita dan Hana pun pergi. Kasya, ayo temani aku beli bubur instan dan daging, ujar Ratna. Baiklah, ayo, ujar Kasya bersemangat. Ika, ayo ikut aku kita cari cemilan, ujar Sera. Mereka juga mulai berpencar. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat dan kini sudah menunjukkan pukul 1:30 siang. Mereka telah berkumpul kembali. Alhamdulillah semua logistik sudah siap. Kita pulang sekarang, ujar Indah. Mereka pun masuk ke dalam mobil, lalu kembali ke villa. Sesampainya di villa, mereka mulai membagikan semua logistik secara rata. Alhamdulillah semuanya telah selesai, ujar Normanita sambil menatap 12 bungkusan besar. Kita cari makan siang yuk. Nanti sore kita harus berangkat ke Basecamp, ujar Indan. Ya udah ayo, ujar Normanita. Mereka pun pergi. Di tempat lain, Citra dan Cika tampak kesusahan membawa tas karir dan logistik. Kamu yakin, Citra? Tanya Cika. Yakin, balas Citra. Kita belum pernah mendaki gunung sebelumnya. Kau yakin mengikuti mereka? Tanya Cika. Cerewet banget sih. Ya, kita harus pergi, tegas Citra. Baiklah, jangan marah, ujar Cika. Sebaiknya kita menyiapkan segalanya, ujar Citra. Mereka pun masuk ke dalam villa yang terletak di sebelah villa yang ditempati oleh Indah dan teman-temannya. Di sisi lain, Indah dan teman-temannya tampak asik menikmati hucap makanan khas Kuningan, Jawa Barat. Sesekali diselingi dengan candaan dan bertukar cerita. Hucap merupakan akronim dari tahu kecap. Makanan ini berbumbu saus kacang yang lebih kental, dengan rasa asin, manis, hingga asam, dan pedas. Makanan ini enak sekali ya, ujar Ika dan Kasya. Kau benar, rasanya kami ingin nambah lagi, ujar Rahman. Ya sudah kalian nambah lagi saja, ujar Indah dan Normanita. Hapunten bu, simkuring hoyong mesen porsi sanesna, dan munah pisan, saur Serang. Muhun, neng, anjeun linggih yula, ceuk si Emma.
Mereka pun hanya tersenyum dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Jam berapa sekarang? Tanya Ratna. Masih jam 2 siang, balas Sheran. Berarti setelah ini, kita langsung ke base camp ya? Tanya Megan. Ya benar, balas Indan. Tak lama kemudian pesanan mereka pun datang. Nen, iu pesanan to siap, saur Eman. Hatur nuhun, ibu, cek Indan. Sawang sulna, saur Eman. Ibu itu pun pergi untuk membuatkan pesanan pelanggan yang lainnya. Tak terasa waktu telah menunjukkan pukul 3:30 sore dan mereka telah selesai makan. Ayo kita lanjut ke base camp, ujar Indan. 11 temannya mengangguk dan tersenyum. Emang, sabaraha Sadayana? Tanya Indan. Sadayana 360.000, jawabnya Rahman. Indah hanya mengangguk dan memberikan lembaran uang senilai 400.000 kepada ibu penjual itu. Kembaliannya buat ibu saja, ujar Indan. Hatur nuhun, Nang. Indah dan teman-temannya tersenyum, lalu mereka pun pamit untuk pergi. Tak terasa hari sudah semakin sore, dan waktu sudah menunjukkan pukul 4:30 sore. Akhirnya mereka pun telah sampai di base camp Linggarjati. Akhirnya sampai juga, ujar Sheran. Kau benar rasanya aku ingin mandi, ujar Indah dan Normanita. Kami juga ingin mandi, karena sudah lengket, ujar Eka dan Kasha mewakili isi hati yang lainnya. Mereka pun turun dari mobil, membuka bagasi, dan mengambil pakaian ganti masing-masing serta sebuah kantong plastik. Setelah semuanya siap mereka memutuskan masuk ke dalam base camp lalu mandi. Setelah selesai mandi mereka memutuskan untuk mengurus simaksi dan segala hal yang dibutuhkan. Setelah semuanya selesai mereka kembali ke base camp, karena sudah hampir maghrib. Indah dan teman-temannya kini sudah ada di dalam base camp. Setelah selesai sholat maghrib mereka mulai mengobrol. Kita start pendakian pukul berapa? Tanya Rahma, Serahnis, Maiga, dan Ratna. Pukul 7 pagi, balas Indah. Makan malam hari ini, kita beli pop mie saja pakai nasi, ujar Normanita. Setuju. Jangan lupa susu hangat ya, ujar Indah. Oke, aku pesan dulu, ujar Normanita. Normanita pun memutuskan untuk pergi. Besok pagi sebelum berangkat pamit dulu sama penduduk di sini, ujar Indah. Benar banget, Indah. Mereka sangat ramah dan baik hati, ujar Rahman. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita paruh baya bersama dengan Normanita yang membawa pop mie. Nang, ini pop mie-nya, ujar ibu itu. Terima kasih, ibu, ujar Indah. Sama-sama nak, ujar ibu itu. Ibu itu pun pergi meninggalkan kelompok Indah dan teman-temannya. Di base camp itu juga ada pendaki pria yang berjumlah 12 orang sama seperti Indah dan teman-temannya. Kelompok mereka sama seperti kita, ujar Indah. Kau benar, Nah. Syukurlah ada mereka jadi kita tidak sendirian, ujar Normanita. Tak terasa mereka pun menghabiskan pop mie-nya dan memutuskan untuk segera tidur setelah membuang sampah di tempatnya. Indah dan teman-temannya sedang bersiap-siap untuk melakukan pendakian dari base camp Linggarjati menuju pos Cibunar. Kalian semua sudah siapkan? Tanya Indah kepada teman-temannya. Tentu saja, kami sudah siap, balas teman-temannya. Tentu saja, kami sudah siap, balas teman-temannya. Baiklah, jika kalian sudah siap, aku sebagai leader yang memimpin kalian, tegas Indah. Kita mulai perjalanan, ujar Indah. Saat mereka akan pergi tiba-tiba seorang pendaki pria mendekati mereka. Tunggu dulu, tegas pria itu. Sontak saja Indah dan teman-temannya menghentikan langkah mereka. Aku dan teman-temanku akan bergabung dengan kalian, ujar pria itu. Indah menatap teman-temannya satu persatu. Apa kalian setuju? Tanya Indah. Baiklah, kami setuju, balas Normanita. Terima kasih, ujar pria itu dengan nada tenang. Pria itu menatap anggotanya satu persatu. Tiba-tiba salah satu pendaki dari anggota pria itu membuka suara. Erik, apa tidak sebaiknya kita berkenalan dahulu? Masih ada waktu 1 jam lagi untuk memulai pendakian. Kita berangkat tepat pukul 7 saja, ujar pendaki pria itu. Pria itu kembali menatap Indah dan teman-teman dari wanita itu. Bagaimana keputusan kamu? Tanya pria itu. Indah hanya menghela nafas panjang. Rencananya untuk memulai pendakian pukul 6 pagi harus berubah. Bagaimana keputusan kalian? Tanya Indah. Kami setuju, balas Nis. Pria itu mengulurkan tangannya untuk berkenalan. Aku Erik, ketua pecinta alam asal Sukabumi, Jawa Barat, sapa Erik.
Aku Indah, ketua pendaki asal Sukabumi juga, ujar Indan. Salam kenal ya. Semoga bisa menjadi teman baik kalian, ujar Erik. Kenalkan teman-temanku. Ada William, Vino, Delvian, Devan, Devin, Alvin, Reza, Ricky, Jevan, Dian, dan Davin, ujar Erika. Salam kenal ya, ujar Normanita dan teman-temannya. Oh ya, kenalkan juga teman-temanku. Ada Normanita, Serah, Rahma, Nis, Mega, Ratna, Hana, Ika, Kasya, Asmi, dan Alana, ujar Indanu. Kalian wanita yang sangat tangguh dan mandiri. Bangga pada kalian, ujar Devano. Devan ini adalah anggota yang irit bicara. Dia hanya akan bicara jika penting saja. Namun kali ini suaranya membuat teman-temannya dirinya terkejut. Wah, Devan, baru kali ini aku melihat dirimu bersuara, ujar Erik. Jangan mengganggu dirinya, Erik. Lihatlah tatapan matanya sangat tajam dan tegas, ujar William, Delvian dan Vinoy. Aku tidak mengganggu dan hanya memuji saja, ujar Erik. Sekali lagi Devan menatap tajam pada William. Jangan berbicara lagi. Sebaiknya kita langsung berangkat ke POS Cibunar, unar Devan dengan nada tegas. Kakak kami memang seperti itu. Dia tidak menyukai orang yang terlalu banyak bicara, ujar Devin dan Davino. Kalian diam, tegas Devan. Devin dan Davin langsung bungkam, tidak berani mengatakan sepatah kata apapun lagi. Devan, benar, kita akan berangkat sekarang saja, agar nanti ketika pulang, kembali tidak terlalu malam, ujar Erika. Mereka pun memutuskan untuk berdoa dahulu sebelum berangkat, agar nantinya tidak menemui hambatan dan rintangan. Setelah selesai berdoa mereka mulai berjalan santai menuju pos Cibunar. Karena waktu masih menunjukkan pukul 6:30 pagi, perjalanan dari Basecamp Linggarjati menuju pos Cibunar membutuhkan waktu 40 menit. Pendakian awal yang mereka lewati berupa aspal melewati ladang dan rumah penduduk. Nah, coba lihat ladang itu, ujar Normanita sambil menunjuk ke arah ladang hijau. Kau benar, Nor. Pemandangan yang enak dilihat dan menyejukkan hati, ujar Indan. Alam memang indah ya, ujar Rahman. Devan, yang mendengar perbincangan dari wanita-wanita di hadapannya, hanya tersenyum. Alam memang indah, maka dari itu, kita harus bersyukur dengan apa yang Allah berikan, ujar Devan. Ayo jalan lagi, ujar William. Dengan semangat yang tinggi, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Setelah jeda beberapa menit, kini mereka telah melewati sebuah villa. Jalan aspal sedikit menanjak dan kembali landai. Hingga akhirnya, mereka telah sampai di pos Cibunar. Sesampainya di pos Cibunar yang berada di ketinggian 850 meter dpl, mereka memutuskan beristirahat sejenak dan kembali mengisi energi. Kita istirahat sejenak ya di sini. Kelompok kami kekurangan logistik, ujar William. Baiklah, kami juga ingin membeli gorengan dan logistik lainnya, ujar Indian. Aku juga lupa membawa madu. Semoga saja di sini menjual madu, ujar Rahman. Mereka pun pergi menuju warung. Pos Cibunar dilengkapi dengan warung, toko aksesoris, kamar mandi, dan pangkalan ojek. Nis, ayo ke kamar mandi dahulu. Aku tidak tahan ingin buang air kecil, ujar Kasal. Baiklah, ayo. Aku izin sama Indah dulu, ujar Nis. Nis pun menepuk bahu Indan. Ada apa Nis? Kamu tidak beli gorengan? Tanya Indan. Beli, aku mau mengantar Kasya dahulu ke kamar mandi. Dia sudah tidak tahan, balas Nis. Indah hanya tersenyum sambil menahan tawa. Baik, hati-hati ya, ujar Indan. Nis hanya mengangguk dan pergi menemani Kasya. Tak lama kemudian Normanita, Serah, Hana, Ratna, Mega, Ika, Hasmi, dan Alana datang. Mana Nis dan Kasya? Mereka tidak ada di sini? Tanya Hana dan Ratna. Nis dan Kasya lagi ke kamar mandi dahulu, ujar Indan. Hana dan Ratna hanya mengangguk dan tersenyum. Kalian sudah selesai beli logistik tambahannya? Tanya Indan. Sudah, tinggal kamu, Nis dan Kasya saja yang belum, balas Rahman. Tak lama kemudian Nis dan Kasya pun datang. Maaf ya menunggu lama, ujar Nis. Tidak apa-apa. Ayo beli logistik tambahan mumpung kita ada di pos Cibunar, ujar Indan. Siap, ujar Nis dan Kasya. Indah, Nis, dan Kasya pun kembali ke warung. Di sisi lain, Citra dan Cika tampak kesulitan membawa tas karil besar sambil menenteng kantung belanjaan besar. Berat banget sih ini karil, keluh Citra. Citra, bukan aku juga kan yang memaksamu untuk mendaki Gunung Ciremai untuk menyusul mereka, ujar Cika. Citra hanya diam.
Diamlah, bentak Citran. Cika hanya diam dan tidak berbicara apa-apa lagi. Kamu itu banyak bicara ya, Cika. Aku bosan dengarnya, ujar Citran. Lagi-lagi Cika hanya diam, dia tidak ingin bertengkar meski hatinya sangat terluka. Perkataan Citra benar-benar keterlaluan. Aku menyesal mengajakmu kemari, ujar Citran. Aku juga tidak ingin ikut, tapi kau memaksaku, ujar Cika. Citra hanya diam saja. Jika sudah berani menjawab rupanya, dia akan memberi pelajaran berharga, agar teman cerewetnya menyesali. Lebih baik aku jalan duluan saja. Kamu itu lelet, hina Citran. Citra melangkah lebih cepat, meninggalkan Cika. Keterlaluan banget sih perkataannya. Aku benar-benar tidak nyaman berteman dengannya, ujar Cika. Cika pun mempercepat langkahnya untuk menyusul Citra. Indah dan teman-temannya sudah selesai membeli logistik tambahan. Kini dia menunggu pendaki-pendaki pria yang sedang makan gorengan. Ibu, saya beli gorengan 12 bungkus lagi ya untuk mereka, ujar Devan. Baik nak, sebentar ibu siapkan dulu, ujar ibu itu. Devan hanya tersenyum. Sambil menunggu pemilik warung tersebut membungkus makanan yang dia pesan, Devan memutuskan untuk bersantai sebentar. Sesekali dia melihat ke arah Sarah yang tampak tersenyum memperhatikan pemandangan di sekitarnya. Senyuman Sarah membuat Devan bahagia. Dia berjanji untuk menjaga gadis itu selama berada di gunung. William dan teman-temannya tampak sedang memperhatikan Devan yang tersenyum sendirian. William bingung dan melirik objek yang ditatap oleh sahabatnya itu. Seketika dia tersenyum dan melangkah perlahan-lahan mendekati Devan. William menyentuh bahu Devan dengan penuh kelembutan. Dia tidak ingin pria yang dikenal cuek dan dingin itu terkejut. Devan melirik ke arah William dan menghela nafas panjang. William tersenyum melihat ekspresi wajah Devan. Kamu menyukai gadis itu, kan? Tanya William. Pertanyaan tiba-tiba dari William itu membuat Devan terkejut. Dia menatap tajam William. Apa kau menyukai Serang, Will? Tanya Devan dengan nada penuh penekanan. Tentu saja tidak, Van. Aku lebih tertarik pada Indah, balas William dengan menekan setiap perkataannya. Aku menyukai Sarah. Selama berada di gunung aku akan melindungi dirinya, tegas Devan. William tersenyum mendengar kejujuran Devan. Tak lama kemudian ibu penjaga warung itu datang. Nak, ini pesanan kamu, ujar ibu itu dengan nada lembut. Berapa semuanya ibu? Tanya Devan dengan nada lembut, penuh dengan kesopanan. 140.000 nak, balas ibu itu. Devan mengangguk dan tersenyum lalu dia memberikan uang pecahan 100 sebu sebanyak 2 lembar. Sebentar ya nak, ibu ambil kembaliannya dahulu, ujar ibu itu. Tidak perlu dikembalikan. Ibu ambil saja kembaliannya, dan lagi pula kami jarang datang kemari, ujar Devan. Ibu itu tersenyum dan sangat terharu dengan anak muda seperti Devan. Aku tidak menyangka pria cuek dan dingin seperti Devan memiliki hati yang sangat baik, batin William. William dan teman-temannya sangat bangga kepada Devan, termasuk juga Indah, serta yang lainnya. Kalian mau mendaki ya nak? Tanya ibu itu. Ibu benar kami mau mendaki. Sebentar lagi kami juga akan melanjutkan perjalanan, balas William. Kalian hati-hati ya nak, jangan sampai terpisah, ujar ibu itu. Baik ibu, kalau begitu kami pamit ya. Assalamualaikum, ujar Devan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ujar ibu itu. Devan dan teman-temannya pun mencium tangan ibu itu, lalu kembali melanjutkan perjalanan ke pos Leweng Datar. Ya Allah, tolong lindungilah mereka selalu. Jangan biarkan ada bahaya yang mendekati mereka, ujar ibu itu. Ibu itu seperti merasakan adanya firasat buruk yang akan terjadi pada 24 pendaki muda itu. Ibu itu pun masuk ke dalam untuk melanjutkan aktivitasnya yang terjadi tadi. Sepanjang perjalanan menuju pos Leweng Datar mereka hanya diam saja. Menyadari hal itu, Devan memutuskan untuk memulai perbincangan agar teman-temannya tidak melamun di jalur pendakian. Oh ya teman-teman, gorengan itu untuk kalian, ujar Devan. Devan menyerahkan 12 bungkus gorengan kepada Indah, selaku ketua pendaki wanita. Buat kami? Tanya Indah. Benar, aku sengaja membeli gorengan ini buat kalian untuk menjaga stamina sebelum waktu makan siang, balas Devan. Wah terima kasih ya Dev, ujar Normanita selaku penyapu atau biasa disebut sebagai sweeper. Sama-sama. Oh ya di gunung kita tidak boleh melamun dan alangkah lebih baik lagi kita mengobrol saja, ujar Devan.
Aku setuju dengan kamu, Van. Kita mengobrol saja, ujar William. Kalian hobi naik gunung sejak kapan? Tanya Devan. Kami hobi naik gunung sejak usia 17 tahun, balas Normanita. Devan hanya mengangguk dan tersenyum. Sudah berapa kali mendaki ke Ciremai? Tanya William. Baru kali ini, balas Mega, Sarah, dan Miss. Devan dan William tampak terkejut bukan main. Ika, Kasha, Alana, dan Hasmi baru pertama kali naik gunung, ujar Indah. Wah, luar biasa, ujar Devan. Aku salut dengan keberanian kalian berempat. Puji William kepada Ika, Kasha, Hasmi, dan Alana. Terima kasih banyak kakak. Kami bisa belajar mandiri di sini, ujar Ika, Kasha, Hasmi, dan Alana. Benar, kalian tidak perlu takut berada di alam bebas. Hanya boleh takut kepada Allah SWT saja, ujar William. Kami juga harus menghormati alam sekitar, dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, bersikap sopan, menjaga ucapan dan perkataan. Yang lebih penting lagi jangan bersikap sombong, ujar Sarah dan Miss. Devan tersenyum mendengar perkataan dari Sarah, gadis yang dia sukai sejak pertama kali bertemu. Kita juga harus selalu menjalankan ibadah, di mana saja kita berada meski di area gunung, ujar Rahman, Mega, Pratna, dan Hanan. Teman-teman Devan dan William hanya diam sambil menyimak pembicaraan. Kalian kenapa diam saja? Tanya Devan dan William kepada teman-temannya. Selain naik gunung kalian, memiliki hobi apa lagi? Tanya Vino, Indah, Normanita, dan Rahma mulai tertarik dengan perbincangan tentang hobi, begitu pula dengan yang lainnya. Aku hobi membaca dan menulis novel, ujar Indah. Wah, bagus itu, ujar Vino. Kalau aku hobi bermain basket, ujar Normanita. Seru tuh, kapan-kapan kita main basket bareng ya, ujar William. Tentu saja aku mau, ujar Normanita. Rahma, kamu hobinya apa? Tanya Delvian. Aku hobi bermain kasti, balas Rahman. Kita memiliki hobi yang sama, ujar Delvian dengan senyum manisnya. Kapan-kapan kita akan bermain kasti bersama, lanjutnya. Tentu saja, pasti akan seru, ujar Rahman. Mereka pun terus berbincang-bincang hingga akhirnya suasana menjadi hening. Pendakian dilanjutkan melewati hutan pinus dengan jalur batuan padat menanjak. Setelah mereka melewati hutan pinus, jalur mulai sempit menanjak. Sebentar lagi kita akan segera sampai di pos Leweng datar. Kalian masih semangat kan? Tanya Devan. Harus semangat ya dan jangan mengeluh, lanjut William. Kami masih semangat, Dev. Lagi pula udaranya sangat sejuk, dan pemandangan hijau membuat mata menjadi segar, ujar Rahma, Sarah, dan Miss. Kamu benar dan aku jadi ingin mengabadikan momen dengan memotret pemandangan, ujar Ratna, Mega, Hana. Kalau kalian mau memotret pemandangan, nanti saja setelah sampai di pos Leweng datar, ujar Normanita dan Indan. Kalian benar, ujar Sarah dan Miss. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Setelah menempuh perjalanan dalam waktu 50 menit, akhirnya mereka telah sampai di pos Leweng datar. Pos Leweng datar memiliki ketinggian 1225 meter dpa, berada di tengah hutan tropis. Merupakan area datar yang cocok untuk beristirahat sejenak. Di lokasi ini, bisa mendirikan sekitar 3 tenda isi 4. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di Leweng datar. Kita istirahat dahulu di sini beberapa menit. Kalian yang ingin mengabadikan momen silahkan, ujar William dan Devan. Indah, Normanita dan teman-temannya tampak sangat bahagia. Mereka bahkan memotret banyak sekali objek yang berada di sekitarnya. Devan tersenyum memperhatikan Sarah, begitu pula dengan William. Setelah beberapa menit beristirahat di pos Leweng datar, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju pos Kondang Anis. Mereka tampak sangat ceria dan senang. Jalur pendakian Linggarjati ini adalah jalur legendaris dan terkenal dengan tanjakan yang tidak main-main. Selama di jalur, mereka hanya bercanda ringan agar suasana menjadi hangat dan tidak merasa lelah sedikit pun. Mereka melewati hutan pinus yang berada di kanan dan kiri. Ika, Kasha, Hasmi, dan Alana sangat senang sekali dengan pendakian pertama. Mereka ke Gunung Ciremai via Linggarjati. Sebenarnya ada jalur yang lebih mudah untuk dilewati. Namun, mereka tidak tahu di mana letaknya. Suara burung dan menjadi musik tetindak yang menemani mereka selama perjalanan. Di sisi lain, Cika dan Citra berjalan terburu-buru, hingga tanpa sadar menabrak seorang wanita paruh baya.
Dengan kesal Cika langsung memaki-maki ibu tua itu. Jalan pak mata, ibu. Bentaknya kasar, dia tidak menyadari keberadaannya saat ini. Ibu tua itu sangat terkejut bukan main. Bentakan kasar dari salah satu wanita di hadapannya membuat hatinya amat terluka. Minggir. Cika menabrak ibu tua itu hingga terjerembab ke tanah. Lalu menarik tangan Citra supaya cepat berjalan. Ibu tua itu hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah laku dari Cikan. Kasar sekali gadis muda, ujar ibu itu dengan bahasa Sunda yang hasil. Tak lama kemudian, muncullah seorang kakek tua. Dia membantu ibu itu untuk berdiri. Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Aku baik-baik saja. Salah satu gadis muda itu kasar sekali padaku. Mereka mau mendaki Ciremai namun tidak bisa menjaga sikap. Balasnya. Sebaiknya kamu pulang, ujarnya. Ibu tua itu hanya mengangguk dan mencium tangan kakek itu, lalu pergi. Di tempat lain, aku lelah, keluh Citra. Kita istirahat sebentar, lanjutnya. Cika hanya mengangguk. Sebenarnya dia takut berada di hutan, apalagi hanya berdua. Ambilkan aku minum, tegas Citra. Tunggu sebentar, ujar Cika. Cika mengambil sebotol air dari tas gunungnya, dan memberikan pada Citra. Ini airnya, ujar Cika. Untung kamu ikut denganku. Aku tidak perlu repot membawa barang-barang ini, ujar Citra. Citra meminum airnya, dan memberikan botol itu kembali kepada Cika. Kamu tunggu di sini, aku mau buang air kecil, ujar Citra. Aku ikut ya, ujar Cika. Penakut banget sih lo, teriaknya. Cika terdiam, dan menurut. Citra pun pergi dari hadapan Cika. Citra telah menemukan tempat yang tepat untuk membuang air kecil. Namun dia melupakan sesuatu. Ya izin, dia melupakan hal tersebut. Setelah selesai Cika langsung pergi begitu saja, tanpa mengecek ulang posisinya, membuang air kecil. Tidak jauh dari tempat buang air kecil itu, ada sebuah makam tua, yang tanahnya sudah basah dengan kotoran milik Citra.